Mungkin ada amaliyah zikir Nabi yang berfaedah agar usaha sukses. Itu gini doanya. Allahumma inni ajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang saya hormati, beliau narasumber kita hari ini, Ustadz Muhammad Mahdi. Beliau berasal dari desa Rejoyoso, Bantul. Tema Balak Ramadan kali ini adalah membangun mental wirausahawan berbasis sejarah Nabi. Adapun berikut akan saya bacakan biografi tentang beliau. Adapun isi biografinya adalah nama lengkap Muhammad Mahdi. Beliau lahir di Malang tanggal 17 Februari 1996. Riwayat pendidikan, yakni yang pertama adalah Madrasah Ibtidaiyah Rodotul Ulum Rejoyoso. Kemudian lanjut di MTSN Malang 3 dan SMK Sifak Kalipare serta STAI Salahuddin Pasuruan. Untuk beliau juga pernah mondok di Pondok Pesantren Siratul Fuqaha 2 Madin kelas 4 sampai 6 Ibtidaiyah dan juga di TPQ Usmaniyah. Riwayat dan pengalaman organisasi. Jabatan. Beliau di Madrasah Ibtidaiyah Rodotul Ulum pernah menjadi staf kelas. Kemudian di MTSN Malang 3, tim delegasi lomba IT, kemudian staf kelas. Pondok Pesantren Siratul Fuqaha 2, beliau menjadi guru bantu TPQ, guru bantu diniyah, hadam, dan tim hadroh Hubul Mustafa. Kemudian beliau di Pondok Pesantren Salafiyah Sidogiri, beliau pernah menjadi staf perpustakaan, staf kesehatan, mu'alim baca kitab, kafah, yakni adalah kaderisasi fuqaha, kemudian staf An-Najah Center, Fakultas Sejarah, staf kelas, pengurus daerah, dan hadam. Tugas mengajar di Tambak Sari, Keraton Pasuruan 1 tahun. Kemudian beliau pernah juga tugas mengajar di Ringin Agung, Lumajang 1 bulan. Tugas mengajar di Ajung, Jember 1 bulan. Tugas mengajar di Argo Turto, Sumawe 1 bulan. Staf mengajar di MI Rodotul Ulum, MTS Asidiki, MA Asidiki, Madin Asidiki, Madin Ranting 47 Tambak Sari. Kemudian beliau juga punya jabatan aktif yang sekarang masih menjadi pengajar di Madrasah Diniyah Siratul Fuqaha 2. Kemudian juga menjadi staf pengajar di Madrasah Diniyah Miftahul Izzah Rejoyoso. Staf pengajar di Madrasah Diniyah As-Salam Rejoyoso. Kemudian mentor les ngaji Malang, karyawan BMT UGT Nusantara PC LBMNU. Kemudian pengalaman sesuai tema yang akan disampaikan, beliau adalah pengusaha kafe, jual beli elektronik bekas, servis elektronik, jual STB, warung jajanan, kemudian punya ATK, fotokopi dan print, jual buah, dan jual sarung. Tidak lama-lama, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Monggo, dumateng Ustadz Mahdi, langsung saja. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja. Oh ya, aku belum menyapa ya teman-teman yang mungkin lagi menunggu bukber ya. Semoga puasanya dikuatkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya langsung ke tema. Temanya ini adalah membangun mental wirausahawan
berbasis sejarah Nabi. Sebelum masuk ke tema ini mungkin saya bacakan sebuah ibarat dalam kitab Dawabikul Fiqhiyah wa Bikuha fil Madahibil Arba'ah karya Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili. Sebelumnya Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili itu adalah adik dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang mempunyai karya kitab itu apa? Fikih Islam. Fikih Islam itu kitab kontemporer yang bagus ya. Di sana itu ya Madahibul Arba'ah. Dalam kitab tersebut itu beliau menukil langsung saya bacakan ibaratnya. Yang bagi saya joli kuli tolibin kadue saben-saben santri fi ayi ilmin ing dalam saben-saben ilmu ayyatasawwara apa yen to ngeweruhi sapa talib hu ing ilm hatta yakuna hingga ana sapa talib ala basiratin ing atas iku ing atasi peninggal ala basiratima iku ing atasi peningale barang fi tatolubihi ing dalem nyupre talib au ala basiratin utawa ing ngatasi peninggal tamatin kang sempurna. Jadi sebaiknya bagi santri atau semua saja yang mencari ilmu itu dalam setiap fan ilmu dia seharusnya itu mengetahui apa yang hendak dia pelajari sesuai sesuai apa yang hendak dia pelajari atau dia melihat tersebut pelajaran tersebut pelajaran tersebut secara sempurna. Wadhalika bima'rifatin wadhalika utawi mengkono-mengkono kang den tutur yang bagi ila akhirihi iku bima'rifati mabadiihil asyrotah. Mabadiihil asyroti. Iku kelawan ngeweruhe mabadi ilmu apa iku jenenge dasar-dasar ilmu al asyra kang 10 allati kang yo asyra nadzamaha kang apa iki jenenge kang dendangaken sapa dendangaken ha ing allati al alamah sinten wong kang alim as-Sabban nyatane Imam Sabban fi qaulihi ing dalem daune Kiai Sabban Imam Sabban daunnya hal tersebut mengetahui sebuah ilmu secara sempurna itu tidak akan bisa kecuali dia itu mengetahui mabadi dasar-dasar 10. Dasar-dasar 10 itu gunanya untuk mengetahui mempelajari ilmu secara sempurna. Nadamnya seperti ini. Inna mabadi kulli fan Innama badi kulli fannin asyra al-had wal mawdu'u thumma thamra wa fadluhu wa nisbatul wal wadi wal ismul istimdadu hukmu syari masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa mandaral jami'a haza syarafah. Jadi mabadi asyra itu ada 10. Yang pertama itu had adalah definisi, wal maudu isi pembahasan, kemudian samroh itu tujuan dari pembahasan tersebut. Wa fadluhu keutamaan ilmu tersebut, wa nisbatun itu hubungan dengan fan-fan yang lain, wal wadi juga orang yang apa jenenge? Yang orang yang pencetus ilmu tersebut. Wal ismu namanya ilmu tersebut, al istimdadu dan ilmu tersebut itu sumbernya dari mana? Wa hukmu syari juga hukumnya mempelajari ilmu itu seperti apa? Wa masail dan beberapa masalah-masalah yang ada dalam ilmu tersebut. Wa man daral jami'ah haza syarafa. Orang yang mengetahui semuanya maka dia akan mulia. Mungkin saya itu mencukupkan dalam 3 saja. Yang pertama itu had, maudhu dan samroh. Had itu adalah definisinya, al maudhu itu pembahasannya, samroh itu tujuannya. Nah, dalam tema kali ini kita akan membahas tentang mental, kemudian membahas tentang wirausaha. Wirausaha. Kalau wirausaha itu masdar ya kalau dalam Arab. Kalau wirausahawan itu fa'il, orang pelaku wirausaha. Kemudian berbasis sejarah Nabi. Nah, itu nanti kita akan membahas 3 fan ini. Psikologi, terus wirausaha baik ini wirausaha Islam ya. Jenenge berbasis apa jenenge? Namanya itu berbasis sejarah Nabi tentunya
kewirausahaan Islam. Baik secara ilmu klasik atau dalam kitab Turos atau dalam ekonomi kontemporer. Nanti kita bahas sedikit. Yang selanjutnya tentang sejarah Nabi. Oke, kita langsung saja membahas tentang mental. Mental itu mukobalah, antonimnya jasmani. Jadi dalam mental itu Mas Fikri, itu mencakup dua aspek, yaitu aspek afektif dan kognitif. Afektif itu apa? Lebih ke perasaan. Itu namanya mental. Mental dalam segi afektif. Sedangkan yang kognitif itu cara cara berpikir. Jadi mental itu mengandung dua istilah, mengandung dua apa ya lengarannya? Ini loh, apa ya? Dua dua apa ya? Dua cabang ya, afektif dan kognitif. Afektif itu perasaan, kalau kognitif itu pola pikir. Jadi afektif itu lebih ke EQ, emotional quotient. Kalau kognitif itu lebih ke IQ, intellectual quotient, seperti itu. Mental ini dimiliki oleh semua orang kecuali orang yang nggak bener sesuai orang nggak bener maksudnya nggak berakal sesuai apa jenenge takrif dari apa jenenge dalam mantek ya al insanu hayawanun natik. Jadi yang natik itu berpikir dan berprasa itu bisa dikatakan mental juga itu Fikri. Kalau orang yang nggak punya mental itu ya wong kayak karek hayawan saja jenenge al insan hayawan fakot. Nah, itu jadi orang yang tidak akal itu sama seperti hewan. Makanya orang yang nggak sholat itu sama dengan hewan. Iya. Nah, kenapa? Karena sholat itu kan diwajibkan bagi orang yang berakal. Kalau nggak berakal berarti nggak wajib. Dia merasa tidak wajib karena mungkin dia sudah tidak berakal karena ya. Itu jadi mental itu lebih ke antonim dari jasmani. Kalau jasmani dalam ilmu apa pendidikan itu lebih ke psikomotorik. Ya, ini sedikit tentang apa membahas tentang pendidikan ya. Tujuan pendidikan itu membangun afektif, kognitif dan psikomotorik. Jadi nggak semuanya orang itu harus pinter. Kadang psikomotoriknya itu apa jenenge fisiknya kuat atau afektifnya kuat atau kognitifnya kuat. Jadi tiga hal ini apa itu jenenge saling berkaitan. Orang itu nggak sama. Jadi jangan dipaksa lek ono wong wis gak iso mentok. Ya jangan dipaksa kognitif. Jangan dipaksa untuk berpikir. Mungkin di afektifnya lah atau di psikomotorik. Psikomotorik itu di jasmani. Antonim dari mental. Oke. Kita akan membangun mental ini yaitu dalam segi afektif dan segi kognitif, perasaan dan apa itu jenenge perasaan dan pola pikirnya. Langsung ya. Itu barusan definisi tentang mental ya. Jadi ya, yang selanjutnya saya akan membahas tentang wirausaha. Wirausaha itu adalah wira. Saya sampai cari di KBBI gini. Wira itu adalah pejuang. Sedangkan usaha itu usaha. Jadi pejuang untuk usaha. Itu namanya secara bahasa wirausaha itu eh, berjuang untuk mengusahakan sesuatu. Lah ditambahi wan itu orangnya, orang pelaku pelaku usaha tersebut itu dinamakan wirausahawan. Eh namun ini saya ambil di apa kitab kitabnya Robert T. Kiyosaki bukan ya kitab lah kitab dulu pernah baca di perpustakaan itu ada buku Poor Dad dan Rich Dad. Jadi itu nasihat ayah miskin dan ayah kaya Fikri. Eh itu banyak itu. Kalau ayah miskin begini, kalau ayah kaya begini. Tapi saya tidak akan menjelaskan tentang itu, tapi akan menjelaskan tentang konsepnya Robert T. Kiyosaki. Itu mempunyai konsep ESBI. E-nya apa? Employee, karyawan. Itu tingkat kehidupan apa jenis? Tingkat pendapatan manusia sesuai sesuai apa jenenge? Sesuai usahanya. Employee. Jadi gini, dalam wira usaha itu ada active income dan
passive income Passive ya. income. Income itu adalah kalau kita bekerja mendapatkan uang, kalau nggak bekerja nggak dapat uang, itu active income. Kemudian passive income, bah kita bekerja atau enggak, itu uang sudah ngalir. Maksudnya orang tersebut tetap menjalankan usahanya, tapi dia itu tidak di operasional, gak kulaan barang, nggak mencari apa jenenge, nggak mencari pembeli, nggak mencari supplier, itu passive income. Itu employee. Employee itu adalah karyawan. Karyawan itu adalah orang yang bekerja kepada orang lain, itu dinamakan karyawan. Dinamakan employee. Yang kedua, self-employed atau eh, usaha pada dirinya sendiri. Lah ini self-employed ini yang dinamakan wirausahawan. Wirausahawan itu dalam konsep Robert T. Kiyosaki itu masuk ke self-employed. Jadi termasuk active income juga. Jadi dia itu kalau nggak bekerja, kalau duit. Nah, ini gitu ya. Self-employed. Yang ketiga itu business owner. Kalau business owner itu eh dia mempunyai perusahaan, tapi dia itu hanya mengecek laporan saja, mempunyai sistem. Jadi sistemnya yang bekerja untuk dia. Itu namanya business owner. Yang ketiga itu investor. Investor itu semacam kalau dalam Islam itu akad mudharabah. Jadi ada malik, ada mudorib. Mudorib itu yang melakukan usahanya, malik itu yang mempunyai harta. Yang mempunyai harta ini dinamakan investor. Oke. Jadi terserah gini, untuk untuk terserah kita mau start di mana. Start di karyawan dulu atau start di self employed. Kalau business owner itu kalau perintis itu nggak mungkin. Kecuali pewaris. Ya. Pewaris itu baru bisa apa business owner. Terus apa jenis investor itu kalau bukan untuk pertama kali jadi business owner itu sulit. Gak iso kalau bukan pewaris. Ini kita membahas tentang ekonomi kontemporer dulu. Eh, yang dua itu passive income, business owner itu passive income, investor itu passive income. Yang active income itu eh, employee karyawan atau siapa itu jenenge self employed. Self employed itu wirausahawan. Yang selanjutnya ini berbasis sejarah Nabi. Jadi kita melakukan sebuah usaha, menguatkan mental wirausaha sesuai dengan sejarah Nabi. Ini ada sebuah kutipan indah ya, saya baca dari eh, kitab apa ini? As-Sirah An-Nabawiyah fi Dawil Quran was Sunnah, karya Al-Allamah, orang yang alim, Dr. Muhammad bin Sulaim Abu Syabah. Gini santri milenial itu referensinya itu pakai Maktabah Samilah ya. Langsung nggak usah banyak. Di Maktabah Samilah pirang-pirang kitab dong ya. Ini gini. Kanat Khadijah radhiyallahu anha sayyidatan tajiratan data syarofin wa malin wa tijaratin tab'atsu biha ila Syam. Sayyidah Khadijah itu adalah langsung ya, nggak usah tak mana kesuwen. Sayyidah Khadijah itu adalah seorang seorang sayyidah, seorang orang yang mulia yang berdagang dan mempunyai kemuliaan, wa malin dan mempunyai harta yang banyak, wa tijaratin dan mempunyai perniagaan. Tabasu biha ila Syam, yang mana perniagaan tersebut itu dikirim ke Syam. Syam itu kalau sekarang itu di Syria, Palestina, Israel itu masuk Syam kalau nggak salah, Lebanon. Wa kanat tastajiru ar-rijalah wa tadfa'u ilaihimul mala mudharabatan. Dan Sayyidah Khadijah itu mengirim pesuruh seseorang wa tadfa'u ilaihimul mala dan memberikan upah secara mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Jadi bukan karyawan ya. Oh, payune apa jenenge? Bahasa kerennya itu profit sharing ya. Jadi berapa? 30-70 apa 50-50 itu metodenya Sayyidah Khadijah, nggak pakai upah, bukan karyawan. Jadi kalau mudharabah itu ada malik, ada sampai jenenge, ada mudharib. Malik orang yang mempunyai harta, mudharib orang yang melakukan apa?
memutar hartanya. Wa kanat Quraisyun qauman tujjaron, wa man lam yakun tajiran falaisa indahum bisyai. Orang Quraisy pada waktu tersebut itu profesinya kebanyakan itu adalah pedagang. Wa man lam yakun tajiran falaisa indahum bisyai. Orang yang enggak berdagang dia apa yang ngarani? Tersingkirkan, terdiskriminasi. Dia itu tidak dianggap di kalangan Quraisy pada waktu tersebut. Wakana Nabiu pada waktu tersebut, wakana Nabiu qad nahaza isrina min umrihil mubarak wa asbaha syaban jaldan qawiyan. Nabi Muhammad pada waktu tersebut itu berumur 20 tahun. Dan Nabi Muhammad merupakan pemuda yang mempunyai fisik yang kuat. Ya, jadi pemuda itu al-mu'minul qawi khairun min mu'minid dhaif. Orang yang pemuda itu harus kuat, jangan sampai lemah. Di mana? Yuzayyinu syababahu al-ghaddu ma yatamatta'u bihi min halwi syama'il wal karamil akhlak. Dan kelembutan dan akhlak yang mulia itu menghiasi perangainya Kanjeng Nabi. Min amanatin wa sidqi hadisin wa iffatin wa usufin amma yanghamisu fihi amsaluhu minasyababi min lahwin wa majnunin. Jadi Rasulullah itu sifatnya pada waktu muda itu memiliki sifat amanah, jujur, kemudian iffah itu menjaga dari kesalahan, dan uzufun dan tidak bergaul, mencegah amma yang gomisu fihi amtaluhu, mencegah dari pergaulan orang-orang sepantaran Kanjeng Nabi yang menyebabkan bisa memain lahwin atau majnun, maksudnya main-mainan yang tidak ada manfaatnya. Fakana dalika mimma wajaha nafsa sayyidati Khadijah ila ayyamala laha fi tijaratiha fa arsalat ilaihi falamma jaa ilaiha qalat lahu da'ani ila talabikah ma balagani min sidqi haditsika wa adami amanatika wa karami akhlakika. Jadi pada waktu tersebut Sayyidah Khadijah itu tertarik pada Rasulullah karena Rasulullah memiliki sifat-sifat yang disebutkan. Amanah, perkataannya jujur, iffah, menjaga dari pergaulan, dan menjaga dari perkara yang haram. Kemudian Sayyidah Khadijah mengutus seseorang agar Rasulullah itu menemui Sayyidah Khadijah. Fa'arsalat ilahi falamma ja'a ilaiha qalat lahu. Ketika Rasulullah itu datang, maka Sayyidah Aisyah berkata kepada Kanjeng Nabi, da'ani ila talabikah ma balagani min sidqi hadisika wa adami amanatikah wa karami akhlakikah. Jadi saya mendengar bahwa kabar bahwa kamu itu adalah orang yang berkata jujur, amanahnya yang tinggi dan mempunyai akhlak yang baik. Maka kabar tersebut menarikku untuk kamu ke sini. Saya undang kamu untuk ke sini. Wa ana atika di fama utiya rajulan min qaumikah. Kalau kamu mau menjadi mitra saya, itu kan tadi mudharabah ya, bukan karyawan. Mudharabah itu semacam mitra ya. Kalau kamu itu mau menjadi mitra saya dalam berdagang, maka saya akan memberikanmu 2 kali lipat dari orang-orang yang lain. Contohnya hasilnya andai kata 40 60 dan sebagainya lah itu. Fadzakara dzalika li ammihi Aba Thalib faqala lahu inna hadza larizqun saqahullahu ilaik. Dan Rasulullah menceritakan hal tersebut, undangan dari Sayyidah Khadijah kepada ammihi, pamannya yaitu Abi Thalib. Menceritakan semua, kemudian Abi Thalib itu menjawab berkata, inna hadza larizqun saqallahu ilaik. Ini adalah rizki yang Allah berikan kepadamu. Saqo itu meminumkan, ini terjemah kontekstual, yang Allah berikan kepadamu. Nah, poinnya apa di sini? Jadi Rasulullah itu memiliki personal branding yang mana branding tersebut itu, branding itu personal itu individu, Rasulullah branding itu ketertarikan. Jadi sampai Sayyidah Khadijah tertarik kepada Rasulullah karena Rasulullah itu mempunyai sifat-sifat yang tersebut. Ini pentingnya personal branding dalam wirausahawan. Coba kita, tapi gini ya, sebelumnya disclaimer dulu bahwa
Rasulullah mempunyai sifat-sifat tersebut itu bukan bertujuan untuk wirausaha. Memang Rasulullah itu wes apa jenenge sifatnya seperti itu. Jadi jangan dikatakan apa jenenge oh Rasulullah itu membangun sifat tersebut untuk bertujuan personal branding. Bukan. Itu yang perlu kita contoh itu bahwa Rasulullah mempunyai sifat-sifat yang baik yang mana menarik Sayyidah Khadijah untuk bermitra dengan Rasulullah. Eh oke. Ini juga kemudian Rasulullah itu Rasulullah itu berdagang. Memang pada di tempat tersebut itu jadi semacam Rasulullah itu mempunyai privilege ya. Privilege ilmu-ilmu dagang. Kenapa? Ini buktinya. Wa kanat Quraisyun qauman tujjaran wa man lam yakun tajiran falaisa indahum bisyai. Kaum Quraisy pada waktu tersebut itu adalah orang pedagang, kebanyakan itu pedagang. Jadi orang yang tidak berdagang itu didiskriminasi, tidak dianggap itu di kafir di Quraisy. Jadi Rasulullah itu mempunyai apa jenenge bakatnya berdagang memang sudah ada. Kemudian nah ini ya, pentingnya personal branding. Kita personal branding dalam wirausaha itu sangat penting. Jadi saya mengambil jadi kita untuk meneladani wirausahawan dari sejarah Rasulullah itu tidak teknisnya. Teknis harus berdagang ke Syam 1 tahun. Apa jenenge pada waktu iki berdagang ke Syam, pada waktu apa iki musim selanjutnya berdagang ke Yaman. Itu kan gitu kan teknisnya pada perdagangan pada waktu tersebut. Enggak. Katanya siapa jenenge Imam Syafi'i itu muhafadatu ala qadimil sholeh wal akhdhu bijadidil aslah. Jadi kita menjaga tradisi lama yang sudah baik dan kita mengambil tradisi baru yang lebih baik. Jadi kita ke hal-hal yang baru itu jangan apatis. Ojo, aduh iki wah iki anu iki gayanan wong kafir. Jangan. Kita khutmah sofa dak makadar, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, itu. Untuk selanjutnya kita menguatkan mental anak-anak kita apa jenenge generasi kita, menguatkan mentalnya sesuai ala Rasulullah. Mungkin kita ambil saja di psikologi pendidikan itu ada lima fase. Kita ambil ke fase remaja dan fase dewasa saja karena fase-fase tersebut itu fase yang produktif untuk wirausaha. Remaja itu ada yang mengatakan dari umur 12 sampai 22. Yang dewasa 22 ke atas sampai 40-an. Itu sampai 50-an. Itu fase dewasa. Setiap fase itu dibagi lagi. Kemudian gini, kita menguatkan mental bagi generasi remaja dan generasi dewasa pada waktu ini, yaitu mungkin objek pembahasannya itu ke Gen Z dan Gen Y. Gen Z apa Gen Y kau? Gen Z. Gen Z. Saya Gen Y karena kemarin di sebenarnya saya mendengarkan di balaknya Ustadz Rafiq itu Gen Y milenial itu dimulai dari 81 sampai 96. Kalau di atasnya itu Gen Z. Gen Alpha. Iya. Gen Z itu entah sampai kapan kurang melihat. Jadi titik pembahasan kita menguatkan mental bagi Gen Z dan Gen Y. Sebelumnya gini. Mental itu kan dari afektif dan psikomotorik. Saya melihat kemarin itu di sebuah artikel. Artikel itu mengatakan bahwa minimnya minat baca orang Indonesia. Makanya gini, kemarin saya buat cerpen ya di Facebook saya. Itu sampean bisa lihat di hashtag Almah underscore cer itu cerpen saya. Tapi apa yang terjadi di sana itu like-nya itu berapa sih? Berapa orang yang komen? Karena apa? Ya mungkin itu. Saya melihat di artikel tersebut minat baca di Indonesia itu sangat kecil. Makanya nggak usah heran sampean ketika lihat video kan ada apa jenenge? Deskripsinya. Itu masih tanya apa videonya. Biasanya kan ada komentar seperti itu ya karena itu malas membaca. Lah, ini kita itu bergeraknya di pendidikan.
kata Imam Ibnu Khaldun dalam kitabnya jenenge Al-Muqaddimah. Sebenarnya bukan kitab Al-Muqaddimah ya, panjang kitabnya, tapi disingkat kitab Al-Muqaddimah. Itu diterangkan bahwa eh, negara itu bisa maju ketika pendidikan dan ekonominya itu maju. Kalau enggak, ya wes. Kalau enggak maju ya ya siap-siap. Siap-siap apa ya? Saya tidak melanjutkan, ya, siap-siap sendiri ya. Begitu. Pendidikan dan ekonomi. Sekarang kita membangun mentalnya itu dengan pendidikan. Saya katakan tadi itu ya, orang dalam pendidikan tujuannya pendidikan itu afektif, kognitif dan psikomotorik. Jangan kognitif saja. Kita kan seringnya nilainya nilainya apa jenenge Bagus. bagus. Ya wes dialani pinter. Belum tentu karena di sana ada aspek afektif yang harus kita nilai. Ya apa cara nilai? Yo kita gali bagaimana ya khususnya saya yang pengajar itu saya mengetahui ini, harus mengetahui konsep ini. Kemudian psikomotorik itu harus harus ya psikomotorik lah, olahraga atau apa lah. Itu ya di kitab Burdah ya. Saya lupa apa ibaratnya. Itu mengatakan bahwa sahabat itu dempal-dempal loh. Sekolah apa dadanya itu rata. Itu menunjukkan apa? Psikomotoriknya itu bagus. Apa senengnya olahraga dan sebagainya. Lah, kita bagaimana untuk menguatkan anak apa teman-teman kita? Teman-teman kita itu di pendidikan. Pendidikan itu salah di aspeknya afektif dan kognitif. Namun perlu digarisbawahi ya, orang yang berpendidikan bukan orang yang ijazahnya profesor atau bagaimanapun. Karena pendidikan itu ada tiga. Ada formal, non formal, informal. Orang yang berwawasan tinggi itu jelas gini ya. Orang alim sama berwawasan itu beda. Orang berwawasan itu tidak mendalami ilmu, salah satu ilmu, tapi ilmu iki iso, iki namanya berwawasan. Kalau orang yang berilmu, alim itu mengetahui ilmu tersebut sesuai tadi mabadiul asyrah yang disebutkan tadi itu dinamakan orang yang alim dalam salah satu salah satu disiplin ilmu. Jadi itu tugasnya siapa? Ya untuk guru tok deh. Kalau kita lihat eh, di psikologi itu pengaruhnya lingkungan itu banyak ya. Jadi mempengaruhi mental itu ada tiga. Yang pertama itu inner, yang kedua itu lingkungan. Lingkungan itu banyak lah, ada lingkungan ini. Yang ketiga itu hidayah. Ini psikolog Islam. Jadi kita itu fokus di lingkungan. Lingkungan bagaimana kita memberi. Gak guru toh ini semua aspek, semua aspek itu harus saling berkaitan untuk membangun mental mereka. Jangan sampai titik-titik mental block. Apa itu? Titik-titik dikepot titik mental block. Aduh, ya Allah. Aku kasihan yang dilihat senengnya bukan kasihan orang tuanya yang apa jenenge membela anaknya yang apa jenenge melakukan hal buruk tapi dibelo dengan alasan mental block hak asasi manusia. Apa itu? Jadi memang kita pada waktu kita lihat sejarahnya Rasulullah. Rasulullah kecil iku wis soro ya. Saurunge sebelum apa soro itu apa ya, bahasa Pasuruan ini. Soro itu apa iki jenenge sulit kehidupannya itu sulit. Mulai kecil gak punya abah, mulai wafat kat umur piro terus mbae mari ngono paman yang sangat membela di tengah waktu tersebut tuh apa jenenge orang-orang Quraisy itu sangat memusuhi Nabi. Makanya ada setelah peristiwa Amul Hazan itu ada Isra Mi'raj, Tanazzuh ya. Tanazzuh itu memang hal yang baik dalam kitab Iddatun Nasihin karangan Syekh Mustafa Al-Gulayani. Kita itu harus memiliki mental tawasud. Tawasud itu moderat. Contohnya dalam mengambil tindakan. Itu kita itu harus sajaah. Sajaah itu di antara juben dan di antara tahawur. Kalau tahawur itu berani tanpa perhitungan. Kalau juben itu penakut.
Kalau sajaah itu berani tapi butuh perhitungan. Nah, jadi yang apa jenenge, yang paling utama kita membangun mental wirausahawan bagi apa jenenge, bagi generasi X dan Y itu terutama di pendidikan. Bukan hanya di bangku sekolah. Karena pendidikan itu seperti yang saya sebutkan, formal, informal, dan non formal. Formal itu SMI, SD sampai profesor S3. Non formal itu semacam dinia, pondok pesantren, terus dan lainnya. Informal, informal itu seperti apa? Itu ngopi, kita cerita nabi-nabi ya. Makanya Nabi. itu apa jenenge? Kita mencari networking itu kadang jangan dicela. Oh jenenge wah iki ngopi tok ngopi. Bukan, tapi kita harus husnudon bahwa kadang orang-orang tersebut itu apa jenenge membangun networking, membangun apa jaringan dengan ngopi tersebut itu dinamakan pendidikan informal. Informal. Jadi poinnya membangun wirausaha berbasis sejarah Nabi itu harus pendidikan. Kemudian masih waktunya masih ada ya? Masih ada. 5 menit. Kadung seneng ngomong. Kemudian gini, perbedaan ekonom Islam dan ekonom non-Islam itu ekonom non-Islam itu apa jenenge? Tujuannya itu hanya di dunia saja. Nggak ngerti keberkahan apa. Tak takono nang Elon Musk ya. Pernah zakat ah. Ya bukan lah itu di luar konteks ya. Elon Musk pernah zakat ya enggak, wong bukan Islam. Kalau wirausahawan Islam itu dunia dan akhirat. Jadi akhiratnya 75, dunianya itu 25%. Wabtagi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Surat apa sih? Juz 11 enggak salah lali. Wabtagi ma atakallahu daral akhirah. Carilah akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan di dunia ini kecuali kamu itu orang yang makomnya tajrid. Dalam ilmu tasawuf itu ada makom kasbi sama makom tajrid ya. Kalau makom tajrid itu wis gak usah wis apa cari pangeran. Tapi jarang wong ini. Biasanya itu wali majdub. Teorinya seperti itu. Kalau makom kasbi ya wis nyambut gawe apa sembarang. Tapi kita harus tahu ya, kapan kita itu diwajibkan untuk untuk nyambut gawe, untuk berpenghasilan. Satu nok taklim muta'allim itu yang utama itu adalah ilmu hal. Kita diwajibkan untuk berpenghasilan dan berapa jenenge mengetahui ilmu-ilmu muamalah itu ketika kita itu satu sudah balik. Tapi kalau dia itu sibuk mencari ilmu, dia itu nggak wajib. Nafkahnya masih diwajibkan ke orang tua. Mencari ilmu syaratnya mencari ilmu loh. Makanya kalau orang di pondok turut tok susah ini. Soalnya kenapa? Karena kan seharusnya dia itu berpenghasilan, tetapi dia itu untuk mencari ilmu eh wong tuane wis ngirim. Nah, itu di situ maksudnya nggak boleh hal ini. Kemudian tadi dia apa ya? Berpenghasilan. Yang kedua itu ketika sudah menikah. Ketika sudah menikah itu wajib nafkah kepada istri. Itu wajib di sana. Kemudian ya gini loh. Untuk melakukan sesuatu itu sebaiknya kita tuh belajar dulu. Al ilmu fauqal adab. Al adab fauqal ilm. Berilmu dulu baru beradab. Adab itu bukan akhlak ya. Apa jenenge? Kan kita keliru ya kadang. Masih gak dua ilmu anggur beradab itu keliru itu. Maksudnya pernyataan yang salah paham apa jenenge mengartikan makalah tersebut. Kita beradab karena berilmu. Adab itu bisa membangun peradaban, membangun sesuatu itu karena ilmu. Jadi ilmu sih baru adab. Makanya no apa isine no zubat wal alimu bi ilmihi la ya'malan mu'abadun min qabli ubatun wasan. Waman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tapi gak berilmu amalnya tidak diterima. Orang yang berilmu tapi gak beramal dia akan apa itu jenenge disiksa sebelum
sebelum penyembah berhala. Jadi itu poinnya, kita menguatkan mental itu semua aspek harus mendukung afektif dan itu SDM-nya ya ditinggikan. Entah kita nanti jadi wirausaha, startnya dari wirausaha dulu atau karyawan dulu terserah. Ya kecuali nanti pewaris langsung bisnis owner ya nggak apa-apa. Langsung jadi investor. Yaitu pewaris lah nggak bisa start dari situ nggak bisa. Di mana-mana dari employee dulu atau self employee. Ya. Jadi titik utamanya pendidikan informal, non formal dan formal. Ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari penjelasan Ustadz Mahdi tadi Oke. kita mendapatkan banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita para Gen Y atau Gen Z, bahkan sekalipun yang baru saja lahir, Gen Alpha juga. Nantinya juga kalau lihat Balak Ramadan ini pastinya akan sangat membantu sekali. Dan ya, kita akan melanjutkan untuk segmen selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum kita menuju ke sesi tanya jawab, jangan kemana-mana dulu, tetap di Balak Ramadan 1446 Hijriah. Kembali lagi bersama kami di Balak Ramadan 1446 Hijriah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita menuju ke segmen berikutnya, yakni adalah segmen tanya jawab. Nah, ini kita mendapatkan pertanyaan dari saudara dan saudari kita dari yang jauh, entah itu dari Korea atau dari luar negeri manapun itu, atau bahkan luar dunia pun juga. Ya. Ya, yang pertama, pertanyaan pertama, langsung saja dari saudara Muhammad 199.6. Pertanyaannya adalah, mungkin ada amaliyah zikir Nabi yang berfaedah agar usaha sukses. Jadi intinya saudara kita ini mencari amalan untuk apakah ada amalan untuk membuat usaha kita jauh lebih sukses atau jauh lebih berkah. Ya, cukup begitu. Monggo Ustadz Mahdi, saya persilahkan. Amalan ya, amalan itu sedekah, zakat itu amalan ya. Ya, sampean apa ya, kita di luar dikir dulu, kita praktek usaha itu kalau usahanya nanti itu eh langsung doanya saja, nanti mungkin selanjutnya. Doanya itu saya dapat dari Kiai Nawawi bin Abdul Jalil Sidogiri. Itu gini doanya. Allahumma inni ajabtu da'watak wa shalaina faridotak wa antashanna kama amatani farzukni min fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Itu artinya gini. Allahumma ya Allah, ini sak tuhune ingsun ajabtu da'watak. Aku apa jenenge? Nuhoni apa jenenge? Ajabtu da'watak apa jenenge? Menerima panggilanmu. Di sholat itu di rungono apa jenis di rumah ajab tu dakwatak on sholat itu faridotak, dan aku juga sholat fardu satu kama amatani, dan aku sudah intisar itu wis cari rizki di mana-mana kama amatani seperti apa yang kau perintahkan kepadaku. Misalnya nafat wantasartu akama amatani farzukni min fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Lah maka berikanlah rizki aku min fadlika dari keutamaanmu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang doa yang saya dapat dari Kiai Nawawi bin Abdul Jalil Sidogiri. Ya. Alhamdulillah, sudah cukup jawabannya. Kita langsung saja lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya diajukan dari saudara kita Sam Ali. Pertanyaannya adalah, bagaimana menumbuhkan kembali mental usaha yang telah hilang, Ustadz? Betul.
Monggo. Mental iya iya iya. Bisa. Mental usaha yang pernah hilang itu berarti dia pernah berusaha tapi gagal ya. Mungkin gitu ya. Dia pernah usaha gagal atau apa jenenge kurang kurang pas. Intinya gagal bangkrut kemudian mau mau apa jenenge mau kembali lagi. Lah wis wegah aku. Jadi gini. Mental problem. Jadi kita ketika mendapatkan sebuah ujian, itu ujian, mendapatkan sebuah ketidakenaan, itu harus muhasabah dulu. Itu kan, iya, ini kan yang saya paham itu mafhum mafhum mukhalafahnya itu kan dia itu mafhum muwafaqahnya dia itu pernah usaha bangkrut. Nah, mau usaha lagi, mentalnya sudah gak ada kan ngono kan? Mental down. Jadi ketika ini saya ya, maksudnya saya sendiri. Ketika saya mendapatkan ketidakenakan, maksudnya di apa jenenge opo lah, jika kali wong tah opo intinya yang tidak enak itu saya muhasabah. Karena semuanya apa jenenge jangan langsung menganggap itu ujian. Kadang itu bala. Bala sama imtihan itu beda. Muhasabah dulu. Oh, aku dhisik aku pernah ngelakoni opo ya? Pas aku dodolan aku pernah ngakali wong ta. Aku pas dodolan itu zakatnya tidak dikeluarkan kah? Aku pas 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 dodolan wis segala macam lah. Pernah melakukan goror. Itu tipu. Goror itu penipuan. Di muhasabah. Lek ketika itu dia itu ketika kita mendapat apa jenenge usahanya itu terdapat oh dulu pernah ngakali wong atau ini dan itu. Nah, berarti apa? Kita tobat. Tobat itu kata Imam Ghazali itu ada tiga. Madi, madi, hal sama mustakbal. Tapi kalau tobatnya itu berhubungan dengan hakul adam harus minta maaf. Madi, caranya kita itu apa jenis menyesal. Madi, hal itu zaman sekarang. Caranya itu apa lek ngarane? Eh hal itu memperbanyak istighfar. Yang mustakbal itu tidak apa jenis? Tidak mengulangi kesalahan lagi yang dulu, itu tobat ya. Tapi kalau berhubungan dengan seseorang, dosanya kepada seseorang, hakul adami, apa jenenge, hakul adami itu baik mal atau yang lainnya, ya jauh tuh, jauh sepuro, jauh sepuro, tuh tobat. Lah, andai kata wis api ae apa dike iku usahane wis api gak ngakali wis pokoke perfect wis. Berarti iku kena intihan. Intihan iku apa? Ujian. Ujian apa lek ujian? Ya sabar. Ujian dan sabar, dievaluasi dulu, muhasabah dulu itu menumbuhkan mental dari sana kok wis tumbuh dhewe. Oh, aku lek lek ngene berarti ngene. Iku hukum alam iku ada sabab musabab itu hukum alam. Yes. Ya, itu. Yes. Langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Nur Muslimah. Pertanyaannya adalah, Ustadz, pripun carane tetap berpegang pada kaidah Islam tanpa takut kalah saing? Karena sekarang kan banyak yang lebih mementingkan cuan daripada etika. Begitu. Mungkin apa jenenge etik tadi apa? Pandangan Islam. Pandangan tetap berpegang teguh pada kaidah Islam tanpa takut kalah saing. Kaidah Islam ya, yang saya paham kaidah Islam itu ada dua. Ada satu masalah fikihnya, kedua masalah etika atau di kitab apa jenis di kitab Ihya Ulumuddin itu ada adabul ma'ash, itu ada adab-adabnya untuk apa jenenge melakukan melakukan perniagaan atau wirausaha. Fikihnya dulu dimatengkan, fikihnya dulu. Lek orang apa jenenge insyaallah lek apa fikih sama apa jenenge sama tadi itu akhlak kita lakukan semua itu top. Kenapa? Karena di sana itu dalam ilmu branding itu ada service excellent di sana. Ketika etikanya baik itu tentu service excellent. Terus nok fikihnya ya sesuai dengan kaidah fikih ya. Kalau fikih dalam muamalah ini saya nemu di kitab bagi jenenge kitab Fathul Muin itu gak apa-apa talfik. Talfik itu mencampurkan hukum dari madhab satu yang madhab lain. Yang mana intinya mencampurkan hukum ya. Dalam Fathul Mu'in itu tidak apa-apa dalam kasus muamalah.
Toh kita itu biasanya melakukan pindah madhab kok. Sampean lihat itu cewek itu sekarang itu Hanafi semua itu, kecuali yang iya kan saya pernah di kitab Raddul Mukhtar itu apa sih, kan dulu masih nggak tahu kan apa jenenge, cewek itu batasnya lah Imam Syafi'i kan jami'u badaniha, aku kan loh kok iso sih, lah berarti wong iku dosa kabeh, ternyata saya lihat di kitab Raddul Mukhtar itu lek cewek itu kaki itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai nang lutut, itu tetap buka aurat. Jadi insya Allah kalau kita mengikuti etika di apa jenenge di Ihya itu, insya Allah apa jenenge akhlak di Ihya, kemudian fikihnya itu sesuai, insya Allah itu sudah menang saing. Karena di sana itu untuk saya sebutkan satu-satu kapan-kapan aja, Rek. Di sana itu sudah mencakup semua. Ada selfish excellent, ada apa ya, brandingnya itu juga ada. Kalau ilmu apa jenenge di ekonom apa jenenge kontemporer itu ada semua lah di etika di di kitab Ihya itu sebut kapan-kapan nanti saya kaji itu apa jenenge tak saya sampaikan. Kalau sekarang itu waktunya mungkin limit. Oke, mungkin itu. Fikih sama akhlak. Itu dia. Ya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari saudara Ridwan. Punten derek tangletat, bagaimana cara membangun mental usaha sejak dini pada anak? Mental usaha sejak dini pada anak. Jadi gini ya, tidak semuanya orang itu menjadi wirausaha. Jangan memaksakan bahwa orang itu dicetak untuk menjadi ini misalkan. Gak boleh. Ya eh dia itu sesuai lingkungannya. Nanti apa jenenge? Behaviornya itu akan apa ya behavior itu? Eh apa lah ngarannya? Afektifnya itu afektif tadi itu. Aspek afektif tadi itu akan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Nggak semua orang itu harus jadi wirausahawan. No, di kitab I'anatul Talibin saya pernah 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 membaca itu afdalul ma'ash, iya ma'ash nggak salah bahasanya. Afdalul kasab. Yang pertama itu sina'ah, yang kedua itu zaraah, yang ketiga itu tijarah. Malah tijarah wirausahawan ini di porsi yang terakhir. Ya lihat lingkungannya itu, nggak semua harus dipaksa menjadi wirausahawan. Wis bisa jadi apa sinaah itu produsen membuat apa misalkan kacang tak opo apa jenis olahan-olahan itu namanya sinaah. Yang kedua zaraah. Zaraah itu bertani. Ya sepakati bertani ya wis iku wae. Tapi nanti mungkin lebih ke itu ya. Kalau saya itu lebih ke learning by doing. Belajar sambil berusaha. Kalau saya sendiri learning by doing. Ada apa sih? Ada niat baru baru belajar sambil doing itu apa sih? Melakukan. Itu. Karena teknis-teknis ya, apa ekonomi kontemporer itu kalau kita tidak melakukan gak iso. Bukan banyak kan, apa jenenge no Pak Win. Aku suka biasanya lihat Pak Win itu mungkin ada di Pak Win itu. Wis ada orang mau tanya, aku mau usaha apa ya? Ini. Enggak wis takut saingan sampai iki. Usahanya ini. Sama Pak Win itu dikasih usaha anu eh enggak iki. Enggak aku dingin nih. Usaha iki. Dia kan minta saran dikongkon usaha. Usaha iki gak wis ono saingane ngene sampai karena apa? Dia itu tidak mau doing dulu sambil learning. Tidak semuanya mulai dari kecil itu harus menjadi wirausahawan. Ya, enggak usah dipaksa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan jawaban dari pertanyaan yang terakhir ini telah berakhirlah Balak Ramadan 1496 Hijriah kali ini. Dan juga kalau ingin mendapatkan informasi yang menarik juga, jangan lupa ikuti akun kita di @sipakalipare Malang. Entah itu dari Instagram, TikTok, Facebook maupun yang lainnya. Dan sekian dari saya. Terima kasih dan apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.